Saya balik, Abah udah nggak ada tiba-tiba. Tiba-tiba udah bisa jalan sendiri, balik ke hotel, ngedorong sendiri. Jadi banyak banget belalang dan banyak banget jangkrik yang menempelkan dirinya kepada Ka'bah. Di bawahnya orang-orang juga lagi menempelkan diri kepada Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Cari Kisah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada sesi-sesi cari-cari kisah kita bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mereka memiliki hubungan tersendiri antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini memberikan banyak pelajaran kepada kita bahwa kita menyadari setiap kita beribadah, kita selalu mengucapkan kami, seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ketika kita berdoa Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami. Ya, padahal kita berdoanya sendirian. Dijelaskan oleh para ulama di antara hikmah di balik kenapa kita selalu berdoa dengan kata kami, kita orang banyak, karena hamba Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Semua hamba Allah ini, karena semua makhluk secara umum, Muslim dan kafirnya, bahkan manusia, hewan, jin, malaikat, dan apapun itu, benda hidup, benda mati, semuanya bergantung dan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari akan hal itu, dan satu-satunya tempat kita bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, di sini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang muslim itu di samping dia mendoakan dirinya, dia juga mendoakan saudara-saudaranya yang lain. Di situ juga menanamkan kepada dirinya bahwa hamba Allah sangatlah banyak. Bukan kamu saja, bukan saya saja, bukan kita saja, tapi banyak hamba Allah yang lain. Dan kita menaruh harapan yang sangat besar kepada satu ilah, Allah Subhanahu wa taala, Allahu As-Samad. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan umrah, perjalanan ibadah yang luar biasa, di mana ketika kita memijakkan kaki kita di tanah tersuci di muka bumi, tanah suci di muka bumi, tersuci di muka bumi, Makkah, kemudian Madinah. Bayangkan bahwa setiap langkah yang kita tempuh di sana, di situ dulunya pernah ada jejak-jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jejak-jejak Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, jejak-jejak orang-orang saleh terdahulu, yang mereka semuanya memiliki hati yang sama, yang sangat terpaut dengan Baitullah. Dan ingat ikhwatal iman, pada titiknya nanti, pada waktunya nanti, bumi dan semua isinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita hafal dalam ayat Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzala, ketika bumi ini digoncang dengan goncangannya yang sangat dahsyat. Di dalam surat Az-Zilzalah di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan semua ceritanya. Menceritakan semua beritanya. Setiap langkah yang dimana kita pernah berpijak, bumi itu akan menceritakan, ya Allah, di atasku si fulan pernah berbuat begini, si fulan pernah berbuat itu, dan seterusnya. Bisa dibayangkan ikhwafillah, begitu indahnya ketika tanah suci Makkah dan kota Madinah menjadi saksi bahwa kita pernah berpijak ke sana untuk bermunajat, beribadah, bersimpuh, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momen yang sangat luar biasa, yang sangat sangat disayangkan jika momen yang sebesar ini kita yang diberi kesempatan hidup oleh Allah tidak pernah atau tidak mau mengambil kesempatan tersebut. Allahul musta'an. Pada kesempatan ini ada tamu kita yang luar biasa, Masya Allah, jazakallah khair, Akh Reza. Ya, Akh Reza ini beliau anak dari seorang dokter yang sangat legend di Jakarta, terutama ya, Dr. Ali Sungkar. Betul. Ya, Reza adalah anak Dr. Ali Sungkar rahimahullah. Beliau sudah wafat. Dr. Ali Sungkar ini seorang dokter spesialis anak atau kandungan? Kandungan, dokter kandungan. Dokter kandungan. Masya Allah, tabarakallah. Beliau sangat legend, yang salah satu konten yang viral beliau menggendong bayi dengan satu tangan saja. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu kita ngeliatnya sambil deg-degan nih, Za. Aku udah kebiasa. Dari awal ngeliatin tuh selalu gendong-gendong saudara-saudara aku, adik-adik aku tuh pasti digendong pakai satu tangan terus. Begitu saya. Allahu Akbar. Ketika Ana melihat konten beliau, ini
Ini kalau istri hamil lagi kesini nih. Qadarallah masya Allah. Terus kemudian Anda dapat konten bahwa beliau meninggal dunia, rahimahullah, banyak yang mendoakan. Pas insya Allah husnul khatimah, insya Allah amal salehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazahullahu khairan katsiran. Nah, ini Reza, kefahaluk sehat Reza? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ngomong Arab juga nggak? Waduh. Belum ya? Belum ya? Pengen belajar tapi nggak kesampaian terus. Gitu ya, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillah. Boleh cerita tentang antum, Za? Mulai dari mana nih? Masya Allah. Aku ya alhamdulillah alamin dapat kesempatan biasa aja sebetulnya. Aku semua biasa, Za? Sama. Aku dulu sebetulnya background aku lulusan teknik industri di UI. Tapi itu tuh aku ngincernya teknik industri karena biar bisa generalis aja sih, belajar sistem secara keseluruhan. Betul. Cuman passion aku sebetulnya tuh di makanan. Makanya habis udah lulus aku tuh ngambil course culinary art sebetulnya. Jadi biar lebih mendalam ke ke kuliner. Karena tujuan aku tuh aslinya pengen masuk ke dunia bisnis makanan. Tapi jadi aku pengen punya dasar-dasar sistemnya, belajar dari teknik industri, terus belajar makanan lebih mendalam, biar nanti insya Allah bisa diterapin sendiri lah. Kalau culinary art itu sendiri, apa yang dipelajarin waktu kursus itu? Culinary art itu mencakup dari basic cara masak, sampai ke cara masak standar hotel, standar restoran gitu, Ustaz. Itu course tapi bentuknya? Course, jadi course selama 1 tahun aku ngejalanin dari mulai, kalau yang awal-awal tuh bener-bener cara motong diajarin, terus cara numis, cara apa, sampai akhir-akhirnya tuh resep-resep yang udah mulai kompleks. Dan di course ini tuh kayak kita dikasih satu tumpukan resep, ini kalau makanan restoran kayak gini nih mestinya. Gitu. Masya Allah. Itu pasti antum berangkat dari passion antum di bidang. Betul. Begitu ya. Memang sudah hobi masak sebelumnya. Sebelumnya, mulai dari Abah lagi tuh, almarhum Abah. Abah tuh dokter tapi hobinya masak. Tiap weekend tuh masak. Terus aku dari kecil, dari SD bahkan tuh udah bantu. Abah pengen bantu numis, pengen bantu motong. Sampai akhirnya ekspor sendiri, kayak emang nih kayaknya makanan tuh udah passion sih jadinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi otomatis sekarang ini juga kesibukannya di situ ya. Betul, alhamdulillah. Buka apa saja nih, Za? Aku tuh sekarang ada 2 sih yang lagi berjalan. Sempat lihat tadi, Masya Allah, di IG-nya. Satu itu namanya Fries. Fries.snack ya? Fries.snack kalau IG-nya. Fokusnya di makanan-makanan fast food, goreng-gorengan. Fokus kita tuh kentang goreng sama ayam goreng, tapi ada juga varian-varian lainnya. Saus-sausnya kita ada macam-macam, harus dicobain semua lah Ustaz tuh. Itu ya, harus Shona coba ya. Harus coba. Udah share ke teman-teman nih. Masya Allah. Share ke teman-teman ini teman-teman ini pecinta kuliner luar biasa. Kalau ada Rezi, waduh, Masya Allah, tabarakallah mereka ini. Ya semoga cocok ya sama ini nih. Di franchise gak ini? Ini, itu masih dalam proses lah. Sementara masih dari kita-kita aja. Itu soalnya barengan sama teman-teman UI juga. Jadi kalau mau di franchisein kayaknya ada pembahasan internal dulu nih. Begitu ya? Masya Allah, luar biasa. Ada berapa cabang nih Fries.snack nih? Untuk sekarang yang aktif ada 2. Ada yang utama tuh di Pasar Santa. Itu cabang pertama kita, sama emang sampai sekarang masih aktif dan paling besar lah. Yang satunya lagi kita kerja sama kafe di Bintaro. Itu nama kafenya Ayola. Kita di situ menu kita nggak sebanyak yang di Pasar Santa ya? Tapi tetap basic-basicnya kita, kentang goreng, ayam gorengnya di situ ada semua. Kentang goreng, ayam goreng, apa selling point-nya apa di sini? Diferensiasinya dengan yang lain apa nih? Kita tuh kentang goreng kan kalau biasanya tuh kentang goreng kecil-kecil, biasa-biasa, dan antara ya udah lembek doang atau garing doang. Kalau kentang. Kalau kita tuh fokusnya thick cut, tebel-tebel semua, skin on, jadi itu rasanya tetap, rasa kentangnya tetap kerasa, gurihnya tetap kerasa. Sama ada orang bilang juga ada manis-manis gurihnya gitu. Karena prosesnya kita sendiri. Karena prosesnya? Karena proses. Bukan karena gula ya? Gak ada tambahan padahal. Haji. Bener-bener bagaimana cara kita nge-treat si kentangnya dengan baik aja. Bikin penasaran. Masya Allah. Basah lidah. Terus saya fo.66. Fo.66. Fo.NAM. Itu NAM. Lebih ke bisnis keluarga aja sih. Mulai dari mamah pengen ngebuka makanan yang cukup unik gitu. Terus jadinya ada karyawan mama yang emang udah pernah bikin pho sebelumnya, pho Vietnam. Nyebutnya pho gitu ya? Tulisannya PHO tapi aja pho? Iya, bacanya pho. Ada karyawan mama yang pernah kayak gitu. Terus resepnya jadinya di rework ulang lah. Jadi kerjasama antara aku sama karyawan mama bikin resep baru nih yang lebih oke gimana nih.
Jadi ada backgroundnya aku dari kuliner, backgroundnya dia yang udah pernah kerja di restoran Vietnam juga, bikin resep bareng, terus ini jadinya sekarang. Ini masih baru sih, baru mau setahun kurang lebih berjalan. Masya Allah. Ini apa bentuknya? Resto atau bagaimana bentuknya? Sebetulnya ada restoran di food court di 15 Park Kemang. Tapi kita juga terima kalau mau ada acara, misalkan mau ada pengajian, atau mau ada apa, kita datang serving langsung di sana juga, itu kita open untuk terima order. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Ini kalau ngelihat memang betul antum artisnya ini, senimannya masakan makanan ini, Masya Allah nih. Emang suka eksperimental tuh kalau masalah makanan. Yang lagi dieksperimen apa nih sekarang nih? Sekarang sih fokus dulu kedua itu, mau fokus develop resep-resep biar tetap fresh lah ya makanan-makanannya. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau boleh tahu nih, yang fresh, ini sudah berapa ekor per hari ini? Waduh, dibilang ekor juga susah, kita ngambil dada sama paha doang sih. Oh gitu ya? Saya pemain ekornya ke bawah. Oh gitu ya? Lumayan sih, konsisten lah, kita dapat pesan-pesanan online, pesan-pesanan offline-nya juga. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah lah, insya Allah stabil terus. Mudah-mudahan ini bisa menggantikan ayam-ayam yang berbasis Israel gitu. Ya kan? Amin. Ini kan memang orang kita ini kan lagi asik-asiknya ini kan. Betul. Memang kita ini kalau makanan atau masakan yang basisnya itu adalah ayam, basisnya adalah nasi, basisnya adalah mie, itu pasti berjalan atau berlari dengan baik dan benar gitu ya. Iya. Ya. Selalu ada yang minat lah ya. Selalu ada minat itu, Masya Allah. Dan lagi pedes. Betul. Itu tuh ya namanya juga orang Indonesia ya. Masya Allah, Masya Allah. Yang benar tuh berharap dengan ada beberapa yang bakingan Israel sekarang yang mau nyari kentang ke kita, yang mau nyari ayam ke kita. Gitu ya? Iya. Masya Allah. Lumayan tuh semenjak itu naik dikit. Semoga bermakna lah ya. Ya, sebagian anak kadang sesekali makan burger gitu ya, sesekali. Ketika embargo atau boykot ini berlaku, ada salah satu burger yang nggak jauh dari Tebet sini nih, Masya Allah jadi langganan anak juga akhirnya gitu. Ajib juga ternyata, Masya Allah ini layak untuk menggantikan yang raja-raja itu gitu. Yang raja-raja bisa digantikan, Masya Allah ini keren juga nih burgernya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi program selanjutnya adalah insya Allah bagaimana mengembangkan untuk ini nih, fries dan pho ya. Betul. Mana dulu, fries atau pho-nya ini yang dimaksimalkan insya Allah? Sekarang lagi fokusnya ke fries dulu sih. Fries ya. Ya insya Allah mudah-mudahan punya banyak cabang, franchise juga gitu. Semoga aja. Kerjasama sama teman-teman cari umrah, oke. Manajer sini. Ya bisa lah kontek-kontekan, bahas-bahas dulu. Link kita cukup banyak insya Allah dari teman-teman, dan insya Allah dari sini juga antum bisa mendapatkan investor dan mungkin yang lain sebagainya. Amin. Partner. Ya, insya Allah dari sebagian teman-teman kita sangat excited untuk hal-hal yang apalagi sifatnya kuliner itu sesuatu yang anti krisis ya. Betul. Selama di antara bisnis yang anti krisis itu sebagaimana di beberapa buku-buku manajemen bisnis gitu ya, adalah segala hal yang terkait dengan kehidupan dan kematian. Ya, ketika lagi krisis itu coba bisnisnya di dua hal ini. Kalau yang namanya hidup pasti makan gitu ya. Betul. Dan yang hidup pasti mati. Jadi ada seorang pengusaha ketika dia mengalami krisis yang luar biasa, akhirnya dia jualannya kain kafan sama peti mati. Mau nggak mau kebeli itu. Sudah pasti. Pasti kebeli. Dan nggak ada negosiasi di situ. Nggak ada tawar-menawar. Masya Allah. Naza, berapa kali antum umrah nih? Alhamdulillah udah pernah 3 kali. 3 kali? Boleh cerita berapa? Kapan saja, ingat nggak itu? Kalau yang pertama itu pas banget sebelum COVID itu. Di awal 2019. Jadi itu berapa bulan sebelum semuanya tutup tuh kayaknya. Itu masih dapat segala macam lah jadinya, belum banyak yang dibatas-batasin kan. Masya Allah. Yang keduanya itu nggak lama setelah new normal tahun 2022 kalau nggak salah tuh. Masya Allah. Terus yang terakhir yang baru kemarin sama Ustadz. Iya, Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fi. Waktu pertama dengan ayah antum lah? Iya, dengan ayah. Itu, gitu ya? Itu juga salah satu yang memorable sih, karena ya itu jadi satu-satunya trip Ustadz yang bersama Abah. Soalnya sekitar 2 tahun setelah itu baru Abah meninggal. Di saat itu, ya banyak pengalaman-pengalaman yang sangat baik jadi pas sama Abah. Masya Allah. Kayak yang paling diinget tuh pas mau tawaf wada atau tawaf sunnah ya. Iya.
Abah tuh udah pakai kursi roda karena habis operasi kakinya. Itu jadi aku tuh yang dorongin terus-terusan. Allah barik. Itu apa? Ada rasa yang nggak bisa deskripsiin lah, ngedorong ayah sendiri itu nemenin selama ibadah kayak gitu tuh. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Semoga ibadahnya beliau diterima. Semoga itu juga jadi ibadah buat aku. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu antum salah satu kesan yang sempat antum rasakan ketika umroh pertama kali dengan Abah antum rahimahullah. Di saat itu beliau dalam kondisi baru selesai operasi, jadi harus pakai kursi roda ketika tawaf dan sa'i. Iya. Apa kesan antum pertama kali ketika umroh pertama kali itu? Spesial banget karena pertamanya kita dari Madinah dulu. Oke. Itu yang cukup mengagetkan. Pas kita mau ke sana sempat dengar cita-cita juga. Madinah tuh kota yang sangat tenang. Iya. Dan pas kita sampai beneran rasanya tenang. Rasanya tuh yang kalau di Jakarta udah ibadah mau sholat aja, ibadah ini aja. Nyampe Madinah tuh wah semangat nih, pengen tenang gitu. Rasanya selalu ada dorongan. Terus dari Madinah pindah ke Mekah, wah semuanya berubah lagi. Semuanya yang tadinya semangat dari diri sendiri, ini semangat kayak ayo bener-bener dari segala sisi. Semuanya hektik, semuanya saling mendorong untuk semangat mendapat kesempatan sedekat mungkin dengan Ka'bah gitu-gitu. Masya Allah, Masya Allah. Wah itu membakar semangat yang cukup kuat tuh dua-duanya. Luar biasa. Pemanasan dulu di Madinah, terus langsung penghabisan di Mekah. Masya Allah, luar biasa. Pemanasannya di Madinah ya. Iya. Allah. Itu juga momen pertama kali ngeliat Ka'bah. Nggak tahu ya, entah kenapa sebelumnya nggak pernah membayangkan Ka'bah tuh semegah dan sebagus itu. Cuman pernah lihat kan dari foto-foto, tapi pas langsung Masya Allah menenangkan hati dan tetap membakar semangat lagi, tapi langsung wah ngelihat Ka'bah dan pas pertama kali masuk ke pelataran itu kelihatannya besar dan kelihatannya kayak betapa kecilnya kita. Terharu juga. Terharu banget, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, ini pengalaman bagi siapapun dan juga mungkin bagi sebagian ikhwah ya. Jadi kadang sebagian itu mereka itu umrah karena mungkin sering, terus kemudian feel-nya nggak dapat. Ya, kadang sering kali begitu. Setelah sekian kali, udah sering Ustaz, sudah setiap bulan dan sebagainya. Sedangkan dia tidak menyadari bahwa momen sekarang yang sedang dia jalani setelah kemarinnya dia umroh. Sekarang ini adalah kesempatan, dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu next akan berulang bagi dia. Betul. Ya. Jadi seringkali ketika dia misalnya tidak pandai menangkap kesempatan yang telah Allah bagikan untuk dirinya, apalagi misalnya contoh anak sebagai pembimbing begitu ya, itu seringkali memang doa-doa anak ketika mau pulang ya, ketika tawaf wada, dan itu sunnah ya ketika kita umroh, wajib ketika haji ya, itu seringkali yang anak minta kepada Allah, ya Allah jangan engkau jadikan ini kunjungan terakhirku kemari. Itu anak selalu minta, ya Allah balikkan saya kemari, balikkan saya ke tempat ini. Walaupun mungkin ada tanggalnya misalnya begitu ya. Ustaz nanti bulan ini antum berangkat lagi ya, bukan? Tapi hidup kita di tangan Allah. Iya kan? Jangan misalnya insya Allah bicara kesehatan, bicara ajal mungkin masih ada dan sebagainya. Tapi ada halangan tertentu dari keluarga misalnya, ada kondisi tertentu anak, istri atau saudara atau dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah lebih dari cukup untuk menghalangi kita untuk berangkat. Salah satu tamu podcast ini juga salah seorang ikhwah juga Altwin hafizahullah. Beliau sudah bayar, sudah clear, sudah tinggal jatah hari keberangkatan. H-1 keberangkatan, istri beliau yang sedang hamil, pendarahan. Batal. Beliau nggak berangkat. Beliau nggak berangkat, padahal sudah lunas semuanya, tiket sudah ada, dan lain sebagainya. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, subhanallah, ketika, Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiik, antum pengalaman pertama ketika umrah pertama kali langsung dengan kedua orang tua ya, terus kemudian mendorong ayah sendiri dalam ibadah. Anak sering kali melihat ya, seperti kita waktu umrah kemarin gitu ya, kita melihat Masya Allah ada sebagian saudara kita yang mereka itu umrah di saat yang bersamaan bakti kepada orang tua. Umrahnya sendiri sudah sangat luar biasa, bakti kepada kedua orang tua di saat umroh. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, itu nikmat yang luar biasa. Ada cerita-cerita apa lagi momen-momen antum dengan orang tua pada saat itu? Yang aku ingat itu momen ini malah menurut aku tuh kayak pemberian dari Abah nih. Waktu itu mau berangkat sholat subuh bareng
Ya. Aku masih nemenin Abah dorong kursi roda. Kita cuman bisa sampai di kita nggak bisa masuk karena waktu itu udah cukup penuh. Abah masih pakai kursi roda, terus nggak bisa masuk. Tadi kita udah parkir di kayaknya itu masih di pinggir-pinggir deh, di luar di pinggir-pinggir. Aku udah mau duduk, tapi Abah yang bener kayak, udah masuk aja, coba sedalam mungkin. Dan pada saat itu kayak udah tadi was-was tuh nggak apa-apa nih Bah, Abah di luar aja. Iya nggak apa-apa, Abah mah di sini aja gampang. Ini lebih enak buat kursi roda juga. Reza masuk aja mumpung masih bisa. Pada saat itu aku beneran bisa masuk, tiba-tiba masuk terus, dan ujung-ujungnya bener-bener sholat subuhnya di depan Ka'bah. Subhanallah. Subhanallah. Itu nggak ngerasa, padahal kayaknya suka rame banget kan, penuh banget, susah masuk, apalagi orang banyak yang masih benar-benar masih tawaf gitu di situ ya. Tapi aku jadi duduknya di antara orang-orang berihram. Tuh, Masya Allah. Nggak pakai ihram antum? Nggak pakai ihram padahal. Nggak pakai ihram? Nggak pakai ihram. Bisa masuk ke bawah situ? Itu waktu sebelum ya? Sebelum COVID ya. Sebelum COVID, benar. Subhanallah. Tuh, Masya Allah. Jadi, pagi-pagi benar-benar sholat subuh masih dalam keadaan tenang di depan Ka'bah itu sangat menyentuh hati. Dan rasanya beneran ini kayak kado dari Abah gitu. Ini karena restunya Abah, karena Abah yang nyuruh maju nih. Kalau aku nyoba sendiri belum tentu bisa kayak gitu. Belum tentu dapat, Masya Allah. Masya Allah. Selesai sholat, antum balik langsung untuk menemui Abah antum? Saya balik, Abah udah nggak ada tiba-tiba. Tiba-tiba udah bisa jalan sendiri, balik ke hotel, ngedorong sendiri. Oh begitu? Allah. Aku juga nyari-nyari, waduh, Abah hilang nih. Muter-muter, nyari-nyari. Akhirnya pas dapet sinyal telepon, Zah apa sih? Abah udah di hotel. Alhamdulillah. Alhamdulillah dorong sendiri. Soalnya kadang-kadang masih bisa berdiri sebetulnya. Pakai kursi rodanya lebih buat biar nggak gampang capek aja. Iya betul. Jadi ada momen dimana ya udahlah. Ternyata dorong diri sendiri lah buat balik ke hotel, nunggu di lobi, ketemu di lobi baru naik kamarnya bareng. Oh begitu. Ya Masya Allah. Allah barik fiik. Berapa lama waktu itu? Masih ingat nggak berapa hari? Itu termasuk cepet sih. Kurang lebih total 10 hari juga. 10 hari ya? 10 hari, 11 hari. Oh, Masya Allah. Ada cerita lain yang bisa antum ini? Kalau di umroh pertama, yang aku ingat sama itu juga. Di umroh pertama itu Januari, di bulan Januari kalau nggak salah tuh, ini ya, ada momen-momen yang banyak, jangkrik belalang. Oh iya, betul. Nah itu tuh, di saat itu lagi banyak banget juga. Itu juga pemandangan yang menurut aku keren banget sih. Di Ka'bah, dikelilingin serangga-serangga yang sangat, sangat memirror apa yang dilakukan oleh manusia yang di bawah. Jadi banyak banget belalang dan banyak banget jangkrik yang menempelkan dirinya kepada Ka'bah. Di bawahnya, orang-orang juga lagi menempelkan diri kepada Ka'bah. Ngeliat itu kayak, Masya Allah, nih pas sempat yang tawaf bersama Ustadznya bilang, ini kita lagi sama-sama beribadah nih, makhluk-makhluk Allah ini. Masya Allah. Itu juga, oh iya bener ya, emang semua makhluk Allah tuh emang dibuat untuk beribadah sebetulnya. Dan di tanah haram, serangga-serangga itu nggak boleh diganggu. Nah iya, itu juga, walaupun sebanyak itu serangga, tapi semuanya tetap tenang aja, semua tetap menjalankan apa yang mereka jalankan masing-masing. Nggak ada yang ketakut-takutan, nggak ada yang ibu-ibu teriak-teriak lihat serangga. Masya Allah. Tetap tenang. Masya Allah, tabarakallah. Itu memang momen yang luar biasa. Bagaimana tanah haram. Dikatakan tanah haram karena memang diharamkan di sana perbuatan-perbuatan kemunkaran. Di antaranya tidak boleh saling bunuh, ya, tidak boleh menyakiti orang lain, bahkan menyakiti hewan dan binatang yang ada di sana. Seperti serangganya, semutnya, apapun itu. Tidak boleh memotong atau merusak tanaman yang ada. Itu semuanya haram selama di tanah haram itu. Kecuali kalau untuk makanan binatang ternak, kata Nabi SAW. Di luar itu, semuanya itu adalah tanah haram. Tanah yang dimana kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak selayak dan sepantasnya. Termasuk menyakiti binatang. Kecuali memang beberapa binatang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai binatang yang fasik, seperti kalajengking, ular, tikus, ya, itu di yuqtalu fil halli wal haram, bahwa kata Nabi SAW binatang-binatang itu boleh dibunuh baik di tanah halal atau di tanah haram, di tanah yang kita nggak boleh apapun. Ketika menemukan jenis-jenis binatang ini, tetap kita dihalalkan untuk membunuh. Itu karena membahayakan manusia juga. Karena merusak. Ya, karena merusak. Nah, selanjutnya umroh kedua itu 2022 setelah COVID itu.
Setelah COVID. Ayah sudah nggak ada. Ayah sudah nggak ada. Antum dengan ibu. Dengan ibu dan kakak adiknya Abah. Oke. Jadi alhamdulillah Mama mau memberi ke adik dan kakaknya Abah, jadi memberi kesempatan mereka untuk umroh bersama. Masya Allah. Tapi yang Abah itu 11 bersaudara, kebanyakan laki-laki. Mama nih ngajak perempuan-perempuan aja. Jadi ya aku nemenin ngejagain. 11 bersaudara apa? 11 bersaudara. Abah 11 bersaudara. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang perempuan-perempuan ini antum kawal. Jadi mengawal mama dan bibi-bibi ini. Iya. Luar biasa. Berapa orang? Total jadinya ada mama, ada tante aku 3, sama ada saudara aku yang paling tua. Itu perempuan juga, sama dibiayain sama mama, alhamdulillah. Masya Allah. Saya udah aku jadi yang kawal mereka berlima tuh. Luar biasa. Udah terbiasa jadi ngawal itu. Ya udah terbiasa, udah dilatih lah ya. Udah dilatih. Masya Allah, tabarakallah. Terus kemudian yang terakhir dengan kita, dengan anak kemarin ya. Belum lama ini kita pulang umrah, walillahilhamdu wal minnah. Dan secara spesifik kita berusaha di umrah itu adalah di samping umrah kita belajar agama, ngaji, karena memaksimalkan ibadah umrah dengan ibadah itu adalah yang semestinya, yang seharusnya. Karena kita selama perjalanan umrah ini hampir kita tidak melakukan aktivitas apapun. Ya, kita tidak lagi memikirkan bisnis dan lain sebagainya. Ya, secara totalitas keberadaan kita di sana untuk ibadah, jadi sangat disayangkan jika misalnya kita di sana cuman umroh saja tapi tidak memikirkan ibadah-ibadah yang lainnya, atau kemudian umroh dan kemudian sibuk dengan belanja atau dan yang lain sebagainya. Masya Allah. Ada kesan-kesan yang antum merasakan waktu kita umroh kemarin tuh? Wah, yang aku banyak belajar sih lebih ini ya, karena ya alhamdulillah bisa sekamar sama Ustadz, jadi banyak belajar langsung dari Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Itu ya cukup memorable lah ya. Belajar langsung dari sumbernya. Waduh, Masya Allah. Dan menariknya lagi, antum juga mendalami satu seni bela diri. Iya itu. Bela diri klasik. Eropa klasik lagi ya? Klasik Eropa. Namanya itu HEMA, Historical European Martial Arts. Itu tuh bela diri yang sebetulnya kita tuh belajar menggunakan senjata-senjata Eropa. Oke. Kalau yang aku ikutin ini lebih fokus ke longsword, pedang 2 tangan. Itu seru sih Ustadz. Kapan-kapan Ustadz harus ikut coba. Harus ikutin. Ana pengen coba itu. Ana tunjukin ke beberapa sensei Ana, gue tunjukin ini sensei nih. Ini HEMA nih. Sekali waktu kita datang kemarin nih, kita jajal-jajal. Pas yang kita udah pulang kemarin itu kan Ustadz Akram sempat ikut. Iya, Ustadz Akram cerita. Iya tuh, Masya Allah, dia cepat belajar tuh Ustadz. Oh begitu ya? Memang harus tuh, harus. Dan subhanallah, itu menjadi salah satu motivasi kita ya, khawafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa anak-anak juga, ya anak suruh mereka untuk ikut latihan bela diri juga. Kenapa demikian? Karena bela diri ini salah satu bagian dari olahraga, ya, bagian dari olahraga. Dan olahraga apapun yang kita dalami, ya, itu akan memberikan manfaat hanya personal ke diri kita saja, ya, hanya untuk kita saja, tapi tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Beda ketika kita mempelajari bela diri. Ya, apapun itu bela diri, mau antum mendalami silat atau karate atau taekwondo atau Brazilian jiu-jitsu atau apapun bentuknya, itu HEMA juga, Historical European Martial Arts misalnya. Di situ setidaknya adalah ketika kita melihat seseorang yang sedang dizalimi di jalan dan lain sebagainya, kita bukan cuma sekedar ngeluarin handphone dan ngerekam dan kemudian mengupload ada kejadian begini di sini nih gitu. Tapi setidaknya kita bisa turut andil untuk membantu mereka. Betul sekali. Dan dengan semangat niat begini saja, walaupun tidak mungkin, kita tidak berharap hal itu terjadi. Kita tidak berharap adanya kerusakan, kezaliman, atau seseorang dizalimi oleh orang lain. Kita tidak berharap itu semuanya. Namun niat yang seperti ini ada pada diri kita, itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan pahala-pahala besar. Ya. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu sangat terikat dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan artinya walaupun hal itu tidak terjadi, dengan semangat itu setiap hari kita dapat pahala dari situ. Dapat pahala, semangat untuk membantu orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janji Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.
Jadi upaya kita, semangat kita untuk ingin menolong saudara kita yang lain, di saat yang bersamaan kita sedang membuka chance yang sangat besar untuk agar Allah memberikan pertolongan besar ke kita. Ini luar biasa. Ya, tanpa kita sadari, pada hakikatnya ketika kita berpikir untuk menolong orang lain, kita adalah menolong diri kita sendiri. Masya Allah. Ini keren sekali sebetulnya. Iya, jadi dalam itu, anak harus ikut juga itu pelatihan itu. Ternyata selama ini kayak gitu tuh ibadah ya. Ibadah. Kita lagi seru-seruan aja padahal. Ya, itulah perlu memperbaiki niat. Maka ketika anak mau mempelajari satu seni bela diri tertentu, misalnya anak lihat, ini bisa nggak menghadapi salah satu seni bela diri yang sangat dikenal oleh kalangan Israel gitu ya. Mereka punya satu model sendiri ya. Yang sering dipakai oleh artis Hollywood militer juga sering dipakai. Krav Maga. Mereka pakai Krav Maga. Itu anak sering mengamati tentang teknik-teknik mereka ini. Apa cara yang paling efektif untuk menjatuhkan mereka gitu. Itu yang anak pelajarin akhirnya. Masya Allah. Terus udah dapat ilmu apa aja tuh satu? Gimana tuh cara ngalahin Krav Maga? Ya, yang anak lihat sih alhamdulillah yang sedang anak pelajari cukup efektif untuk itu insyaallah. Kapan-kapan ajarin aku juga Ustaz. Boleh insyaallah. Dia siap jatuh-jatuh, siap dikunci-kunci ya. Siap lah. Ikhlas aku. Ikhlas ya. Tapi kayaknya seru sambil dipamer, ditunjukkan sambil memegang long sword itu insyaallah. Sambil long sword itu anda lihat, oh kepake juga ini insyaallah, yang anak pelajari bisa kepake untuk itu tuh. Wah, sangat kepake Ustaz. Anda lihat beberapa pertandingan HEMA, lemahnya yang kalah biasanya adalah karena menunggu. Iya. Ya, itu kan ya. Suka ragu, ya, lebih ke ragu. Dia menunggu kapan serangan itu masuk. Pemenang-pemenang rata-rata nggak nunggu. Dia take action. Iya, take action, masya Allah. Sama tuh kurang lebih yang diajarin sama coach aku juga. Kalau mau kayak gini, nunggu nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan. Yes. Kita kalau udah nemu opening langsung, jangan malah tele-tele dulu. Jadi penasaran, hari Minggu ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Nggak ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman nih? Terkait dengan umroh, sebagian kadang mikir, ini apa nggak kemudahan umroh sekarang nih? Umurnya nggak kemudahan nih. Nunggu ntar kalau sudah tuaan dikit gitu, misalnya ntar anak sudah 4, 5, 7 gitu. Masya Allah. Jangan sih. Kalau umroh menurut aku emang ketika masih kuat, ketika ada energi langsung, ada kesempatan tuh langsung aja. Namanya juga ya panggilan ya. Kita umroh, kita haji, labbaik Allahumma labbaik, kita menerima panggilan dan kita datang karena panggilan. Kalau ada kesempatan jangan tolak lah. Langsung aja. Masya Allah. Pasti ada hikmahnya. Benar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Wahai orang-orang yang beriman, segeralah sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah memanggilmu. Ketika Allah memanggilmu atau Rasulullah SAW memanggilmu, segeralah sambutlah panggilan itu. Dan Allah ingatkan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa Allah menguasai seseorang dengan hatinya. Itu ada pesan di situ, bahwa ketika kita ada momentum untuk bisa menyambut panggilan Allah, menjalankan sholat, termasuk panggilan Allah hayya 'alas shalah dan lain sebagainya, untuk taubat dari masalah, dari maksiat dan dosa, ataupun yang lainnya, termasuk juga melaksanakan ibadah umrah dan haji, ada peluang dan kesempatan. Hati kita pada saat itu lagi terbuka, respon terhadap panggilan itu. Jangan pernah ditutup hati itu. Respon panggilan tersebut dengan segera. Karena Allah ingatkan, ketahuilah Allah menguasai seseorang antara dirinya dengan hatinya. Artinya Allah ingatkan, kalau kamu menunda merespon panggilan Allah saat ini, ketika nanti deh, ketika sudah berprofesi, nanti deh kalau sudah menikah, nanti deh kalau sudah pensiun, belum tentu hati kita sama dengan yang sekarang. Belum tentu hati kita nanti sama seperti yang sekarang. Mungkin nanti lebih mampu, lebih kaya, lebih bisa, tapi ternyata tidak diberi kesempatan hati itu oleh Allah untuk terbuka seperti sekarang. Jadi segera sambut panggilan Allah, jangan pernah ditunda ya khawafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang lainnya, kisah-kisah baru yang lainnya, yang itu akan memberikan inspirasi-inspirasi, memberikan motivasi-motivasi kepada kita untuk beramal, untuk berbuat, dan terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.